Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sadayana peserta kecap maupun panitia kecap tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Adi Mumni Warok. Saya aktif di Himaka Bandung. Ketika itu saya jurusan Hukum Pidana Islam, masuk tahun 2012, lulus tahun 2016. Nah, dulur-dulur sadayana, sebelum masuk pada materi yang diminta oleh panitia, yaitu materi tentang analisis diri dan analisis sosial, saya menyampaikan bahwa aktivitas saya setelah lulus tahun 2016 lebih banyak mengabdi kepada negara maupun kepada masyarakat melalui lembaga pers, atau lebih dikenal di kalangan masyarakat sebagai jurnalis. Nah, ketika menyampaikan materi ini, apabila ada salah kata maupun kurang dipahami, silakan nanti dulur-dulur sadayana peserta kecap bisa menanyakan langsung kepada saya atau maupun kepada panitia. Nah, di sini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang analisis diri dan analisis sosial. Nah, yang diharapkan panitia adalah teman-teman mampu menganalisis diri teman-teman masing-masing, terus teman-teman juga mampu diharapkan bisa menganalisis apa yang terjadi di Majalengka, khususnya dalam sudut pandang sosial, analisis sosial di Majalengka. Nah, maka dari itu tema yang akan saya lebih spesifikkan lagi dari yang diminta oleh panitia, yaitu analisis dan ansos dalam studi kasus UMK di Kabupaten Majalengka. Nah, sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan tentang sedikit saja tentang analisis diri, karena materi-materi analisis diri dapat di searching juga maupun dilihat dari referensi-referensi buku. Saya ingin sedikit saja sampaikan bahwa kalau mengacu pada pengertiannya, analisis diri yaitu proses yang dilakukan secara sadar tanpa intervensi atau tekanan untuk meneliti dan memahami diri sendiri. Nah, dalam konteks ini kita memahami apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi peranan kita. Di sini dulu semuanya kita harus menentukan dulu status kita sebagai apa dalam mengambil peranan atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini, ketika ditanya analisis diri siapa saya? Saya adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhannya, seorang manusia yang dibekali akal dan pikiran. Dalam konteks ini, maka saya memposisikan diri sebagai manusia. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk yang berakal budi. Dengan akal budi itulah ia dapat berpikir dan mengambil tindakan. Hal ini juga berkaitan dengan proses menganalisa diri kita sebagai makhluk, karena dari proses berpikir itulah manusia bisa mengetahui, memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, tentunya dalam konteks manusia ada konteks ketuhanan, kita sebagai hamba kepada Tuhan punya hak dan kewajiban. Itu cukup saya sampaikan di sana saja, karena memang dalam konteks ini banyak sekali yang perlu dibahas, namun karena ini konteks kaitannya dengan konteks sosial, maka tidak akan terlalu saya bahas lebih jauh. Dulur sadayana perlu sampaikan juga dalam konteks sosial, selain kita sebagai manusia, contohnya saya bisa bertanya lagi, siapa saya? Saya adalah seorang anak. Nah, ketika dalam konteks itu, maka kaitannya adalah dengan keluarga, individu dengan keluarga. Individu dan keluarga ini, saya bisa dikatakan anak ketika saya mengaku adalah anak dari ibu dan ayah saya. Nah, ketika saya yang posisinya sebagai adik, maka saya adalah orang yang punya kakak. Nah, ketika saya punya adik, maka posisi saya sebagai kakak. Nah, peranan individu dan keluarga ini sangat penting dilakukan, dan interaksi sosial pun sangat sering dilakukan antara individu dan keluarga. Dalam ilmu sosial, pola interaksi ini adalah interaksi yang pertama dan paling sering dilakukan
Nah, dulu semua tadi saya sudah sampaikan tentang analisis diri. Saya singgung sedikit, saya sampaikan sedikit. Nanti kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan langsung kepada saya, atau misalkan kurang puas nanti bisa ditanyakan, maupun teman-teman bisa mencari referensi atau pemateri yang lain yang bisa dijadikan acuan atau rujukan tentang analisis diri. Nah, selanjutnya saya ingin sampaikan tentang analisis sosial. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa panitia meminta saya menyampaikan tentang pengertian ruang lingkup, langkah-langkah analisis sosial yang nantinya diharapkan teman-teman dapat melakukan analisis sosial di Kabupaten Majalengka. Itu poin pentingnya sebenarnya. Saya ingin sampaikan tentang pengertian dari analisis sosial. Analisis sosial merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, struktur sosial, kultur, historis, sehingga memungkinkan menangkap dan memahami realitas yang dihadapi. Ada juga yang menyatakan bahwa analisis sosial merupakan usaha untuk menganalisis suatu kendala atau suatu masalah sosial tentunya secara objektif. Jadi di sini analisis sosial itu usaha untuk menganalisis suatu masalah sosial secara objektif. Mahardika dalam bukunya tahun 2000 menyatakan analisis sosial dapat dijadikan indikator untuk mengelompokkan gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat, apakah gerakan dilakukan secara sadar rasional atau bersumber pada dorongan emosional. Nah, itu. Ruang lingkupnya, pada dasarnya semua realitas sosial dapat dilakukan analisis. Realitas itu adalah apa yang terjadi, apa yang terwujud di masyarakat, permasalahan yang ada di masyarakat itu bisa dilakukan analisis sosial. Namun dalam konteks keinginan berkontribusi atau transformasi sosial, ada beberapa objek yang bisa dijadikan sebagai analisis sosial, seperti contoh kecilnya kemiskinan, adanya pengangguran, tingkat pendidikan yang begitu rendah, pendapatan masyarakat yang begitu rendah, apalagi sekarang adanya COVID-19 yang secara tidak langsung maupun secara langsung mengubah perilaku masyarakat yang tadinya tidak bermasker menjadi bermasker, yang tadinya tidak jaga jarak sekarang jadi jaga jarak, yang tadinya orang bersin itu tidak ditakuti sekarang ditakuti. Itu kan sebuah fenomena sosial yang dapat dilakukan analisis sosial oleh teman-teman. Ansos itu bisa dilakukan dalam cakupan sebuah kelompok, antara kelompok, individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun dalam skala bisa regional Majalengka, bisa regional Jawa Barat, atau bisa cakupannya nasional, bisa cakupan internasional. Nah, seperti tadi sampaikan tentang fenomena COVID ini yang merubah perilaku manusia, itu cakupannya ansos secara internasional. Nah, sekarang saya ingin sampaikan tentang tahapan-tahapan analisis sosial. Ini sangat penting karena dengan tahapan-tahapan ini teman-teman diharapkan bisa melakukan analisis sosial baik skala nasional, skala internasional, skala regional. Nah, analisis sosial tahapannya yaitu pertama persiapan, yang kedua kunjungan lapangan, yang ketiga pemilihan data, yang keempat penentuan masalah, yang keenam adalah prioritas masalah, yang ketujuh adalah akar masalah, yang kedelapan adalah pelaksanaan, yang kesembilan adalah evaluasi. Dalam tahapan-tahapan analisis sosial ini, teman-teman harus benar-benar memahaminya dan benar-benar mengaplikasikannya agar sebuah proses analisis ini bisa dirasakan manfaatnya. Ada juga lagi proses analisis yang secara sederhana, yaitu pertama melakukan dan memilih objek analisis. Memilih dulu nih, menentukan dulu nih apa nih yang mau akan dianalisis sosial nih, yang mana nih, masalah yang mana nih.
selanjutnya adalah pengumpulan data, selanjutnya adalah identifikasi dan analisis masalah, yang selanjutnya adalah kita melakukan persepsi awal, atau saya sering menyebutnya tentang kesimpulan awal. Yang selanjutnya yaitu tindakan atau peranan apa yang kita ambil dari hasil analisis tersebut. Nah, saya ingin sampaikan tentang tahapan-tahapan analisis sosial yang tadi disampaikan di awal, tentang tahapan yang persiapan. Persiapan ini tentunya teman-teman harus menentukan terlebih dahulu apa yang menjadi objek analisis sosial. Nah, ketika teman-teman bingung menentukan masalah apa yang ingin dilakukan analisis, teman-teman bisa menggunakan sarana prasarana atau sumber-sumber yang menyediakan informasi tentang masalah-masalah sosial. Yang pertama adalah sumbernya dari pemerintah, yang kedua sumbernya bisa jadi dari pihak swasta, yang ketiga bisa jadi dari civil society, ataupun bisa teman-teman menyerap aspirasi dari masyarakat atau kelompok yang merasa menghadapi masalah di kehidupan bermasyarakatnya. Nah, ketika teman-teman bingung objek apa yang akan dilakukan analisis, maka teman-teman bisa menggunakan 4 sumber atau 4 sarana tadi untuk dijadikan objek analisis. Yang pertama, pihak pemerintah. Nah, di sini pemerintah ini dalam cakupan regional ada dinas-dinas, kalau cakupan nasional ada kementerian-kementerian. Nah, saya tidak akan jauh-jauh mengambil dalam skala nasional, saya akan mengambil saja dari skala regional, yaitu di dinas-dinas, misalkan di Kabupaten Majalengka. Nah, salah satu dinas yang menyediakan tentang informasi yang dapat dilakukan analisis sosial yaitu BPS, Badan Pusat Statistik di Kabupaten Majalengka. Nah, Badan Pusat Statistik ini setiap tahunnya selalu merilis, misalkan tingkat pengangguran berapa, tingkat pendidikan berapa, ekonomi masyarakat Indonesia berapa, jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk laki-laki. Nah, segala objek yang dihasilkan dari Badan Pusat Statistik atau sebuah temuan dari BPS bisa dijadikan analisis oleh teman-teman. Data BPS pun datanya data yang saya kira akurat, bisa dijadikan referensi untuk melakukan analisis sosial. Misalkan BPS merilis bahwa kemiskinan di tahun 2020 menurun dibandingkan kemiskinan di tahun 2019. BPS merilis bahwa tahun 2018 tingkat kemiskinannya jauh lebih tinggi dibanding tahun 2018. Misalkan BPS Kabupaten Majalengka. Nah, fenomena sosial kemiskinan, misalkan kenapa kemiskinan bisa naik, kenapa kemiskinan bisa menurun. Nah, itu harus dilakukan analisis oleh teman-teman, oleh dulu-dulu semua. Yang kita tentukan dulu bahwa misalkan sarana prasarana untuk melakukan analisis sosial sumbernya dari BPS, atau kurang sreg nih, kurang faktual BPS, bisa teman-teman melakukan atau melakukan searching di website kedinasan yang lain, misalkan dinas sosial, dinas tenaga kerja, misalkan, atau dinas sumber daya air dan mineral, seperti apa. Teman-teman kalau misalkan di Bandung tidak sempat melakukan audiensi atau berbincang berdiskusi dengan semua stakeholder di Kabupaten Majalengka, bisa mengakses situs-situs mereka. Nah,
ketika ada perubahan angka, ketika ada pengumuman publik, pengumuman publik, perubahan angka dari penurunan, kenaikan dan sebagainya, itu bisa dijadikan objek analisis sosial oleh teman-teman. Nah, ketika sulit, misalkan website di Kabupaten Majalengka kurang update atau seperti apa, atau misalkan terlalu berat untuk diakses, kuota kecepatan di HP saya kecil misalkan. Nah, bisa teman-teman melakukan akses sarana prasarana untuk objek analisisnya itu bersumber dari media massa, baik cetak, elektronik, ya itu bisa misalkan media-media lokal, bisa ada Kabar Cirebon, ada Radar Cirebon, ada portal Majalengka, ada situs pwimajalengka.com. Nah, ada misalkan Pikiran Rakyat. Nah, teman-teman bisa bedah misalkan. Karena memang cakupan misalkan di Bandung ada Pikiran Rakyat. Nah, di sana juga ada misalkan berita-berita tentang daerah Majalengka. Nah, di sana misalkan ada informasi tentang demo Omnibus Law misalkan. Kenapa di Majalengka demo Omnibus Law terjadi? Misalkan seperti itu. Itu misalkan Omnibus Law, informasi dari misalkan media, itu bisa dijadikan salah satu sumber untuk objek analisis sosial. Ada juga dari civil society atau LSM biasanya melakukan misalkan audiensi dengan stakeholder terkait, dinas-dinas terkait atau kelompok-kelompok masyarakat, atau misalkan dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Majalengka. Itu karena adanya permasalahan sosial yang mereka hadapi. Misalkan tentang masalah yang sering dihadapi adalah adanya tingkat kriminalitas yang tinggi. Nah, LSM yang bergerak di bidang kriminalitas, mereka selalu melakukan audiensi, mereka selalu mencarikan solusi, melakukan usulan-usulan, gagasan-gagasan yang bisa diharapkan mengurangi minimalnya tingkat kriminalitas, seperti misalkan LSM narkoba. Mereka mengusulkan kegiatan-kegiatan anti narkoba. LSM radikalisme yang bergerak tentang pencegahan radikalisme di Kabupaten Majalengka. Mereka mengusulkan kegiatan kepada pemerintah atau mengajak masyarakat kegiatan. Itu fenomena sosial yang terjadi ketika mereka membuat sebuah gerakan sosial, misalnya gerakan kegiatan pencegahan, berarti ada sesuatu yang terjadi di Kabupaten Majalengka. Mengapa di Kabupaten Majalengka misalkan ketika ada LSM bergerak tentang radikalisme, apakah di Majalengka ada gerakan-gerakan radikal? Nah, itu ada berpotensi. Nah, yang tadi saya sampaikan tadi, sumber sarananya bisa dari LSM sebagai objek isunya, bisa sebagai objek analisis sosial. Ada lagi misalkan keluhan dari masyarakat langsung, misalkan teman-teman Himaka ini, teman-teman peserta kecap ini berasal dari daerah di beberapa kecamatan di Kabupaten Majalengka. Misalkan di Kecamatan Ligung ada permasalahan sampah. Budaya masyarakat di Ligung misalkan buang sampahnya sembarangan, padahal sudah ada peringatan, sudah ada sanksi, namun tetap saja melakukan pembuangan sampah di mana-mana, sehingga menyebabkan adanya penyakit malaria, kebanjiran, dan lain sebagainya, misalkan itu. Nah, datanglah tokoh-tokoh masyarakat ke teman-teman dulu semua, atau salah satunya, wah ini tolong dicarikan solusi, misalkan fenomena masyarakat seperti ini harus bagaimana melawannya, harus bagaimana menyadarkannya. Nah, itu bisa menjadi salah satu sumber untuk dijadikan analisis. Nah, itu tahapan yang tadi sampaikan tadi, seperti sarana dari swasta, dari pihak pemerintah, dari LSM atau dari aspirasi masyarakat, itu masih tahapan persiapan melakukan analisis.
analisis sosial. Kalau teman-teman misalkan belum bisa menentukan atau belum mengetahui objek analisis sosial apa yang akan teman-teman lakukan analisis. Nah, kalau misalkan teman-teman di Himaka sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan, nah kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu berdasarkan dari kebutuhan masyarakat, fenomena sosial di masyarakat, nah diimplementasikan dengan sebuah kegiatan-kegiatan. Nah, ketika misalkan kegiatan-kegiatan itu dilakukan, tentunya pasti bermanfaat karena mereka telah melakukan kajian analisis sosial. Jadi kegiatan-kegiatan itu kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, gitu peserta dulur-dulur. Jadi kegiatan-kegiatan di Himaka itu nantinya yang teman-teman bisa ikuti dan harus diikuti itu pasti bermanfaat dengan masyarakat karena dari hasil analisis sosial. Yang kedua, setelah teman-teman menentukan objek yang akan dilakukan analisis sosial adalah kunjungan lapangan. Jadi teman-teman misalkan berkonsolidasi atau berdiskusi di Bandung, kita tentukan masalahnya A, kita persiapan kunjungan lapangan. Setelah pemilihan data, misalkan datanya itu bersumber dari subjek, dari elemen yang tergabung dalam suatu permasalahan sosial tersebut, bisa sumber datanya dari pihak ketiga, pihak kedua, misalkan dari pihak akademisi, datanya bisa dari buku, misalkan bisa dari pemerintah sendiri misalkan. Nah, penentuan masalah nanti diklasifikasikan nih. Masalah sebenarnya apa sih yang terjadi itu? Nanti lebih spesifikan lagi menjadi akar masalahnya apa sih yang menyebabkan hal itu, fenomena sosial itu terjadi. Nanti setelah itu, setelah ada akar masalah, nanti teman-teman bisa ada terbukalah misalkan kendalanya apa, strategi yang harus dilakukannya seperti apa, terus langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa, sumber daya manusianya harus berapa, harus yang seperti apa. Nah, nanti gerak mengambil tindakan. Setelah melakukan tindakan, berkontribusi, mencoba melakukan gerakan sosial yang mengubah agar menjadi fenomena sosial, masalah-masalah sosial itu menjadi tidak ada lagi masalah. Nanti dilakukan evaluasi. Itu setelah dilakukan evaluasi, nanti coba refleksi. Apakah gerakan sosialnya itu berhasil atau misalkan tidak, dilakukan refleksi. Setelah itu nanti hasil evaluasi kita dilakukan ternyata kurang berhasil, kita harus lagi tinjau ke lapangan, ke objek masalahnya, ke elemen-elemen terkait dengan masalah tersebut, apakah merasa puas dengan kontribusi kita atau misalkan tidak. Nah, itu perlu lagi dikonfirmasi. Jangan sampai dari satu sudut pandang kita setelah melakukan gerakan sosial, kita melakukan evaluasi, ternyata hasil kesimpulan kita, gerakan sosial kita untuk menyelesaikan masalah sosial dianggap tidak berhasil. Padahal kalau menurut elemen-elemen yang terkait dalam permasalahan tersebut, kita dianggap berhasil. Bisa jadi kan, jadi harus konfirmasi ulang. Konfirmasi ulang itu maksudnya menanyakan langsung lagi kepada elemen yang terkait apakah puas dengan sebuah solusi, gagasan atau tindakan yang kita lakukan, atau sebaliknya hasil evaluasi kita sukses misalkan dari gerakan-gerakan sosial, dari sebuah analisis yang sampai pada gerakan sosial kita merasa sukses. Kita jangan sampai seperti itu dulu, kita harus konfirmasi dulu ke elemen-elemen terkait dalam masalah sosial tersebut, apakah merasa puas atau misalkan sudah merasa diberikan solusi atas permasalahan tersebut. Kalau tidak ya kita harus akui apa yang kurang, kita harus evaluasi kembali dan kita harus gerakan sosial. Nah, tahapan-tahapan seperti tadi sepertinya kurang afdol kalau kita tidak melakukan studi kasus atau misalkan contoh yang real yang dihadapi di Kabupaten Majalengka, karena memang analisis sosial yang diharapkan oleh panitia adalah analisis sosial yang ada di Kabupaten Majalengka, terutama masalah-masalah terkini.
Nah, saya ingin mengambil, karena saya juga bingung, terlalu banyak masalah sebenarnya yang dapat dianalisis secara sosial, analisis sosial di Kabupaten Majalengka. Namun saya mengambil isu-isu faktual di Kabupaten Majalengka berdasarkan media, karena saya basicnya banyaknya mengabdi di media. Nah, saya ingin mengambil ini, contohnya isu tentang pekerja minta Pemda naikkan UMK, upah minimum kabupaten. Ini sumbernya dari Koran Harian Umum Kabar Cirebon, Grup Pikiran Rakyat. Nah, teman-teman misalkan kalau tidak ada korannya nanti bisa gunakan Koran PR, Pikiran Rakyat, atau misalkan situs-situs media online lokal Majalengka, atau misalkan bisa melakukan analisis lewat situs-situs pemerintah, BPS, misalkan apakah nanti tiap tahunnya berkurang kemiskinan itu atau misalkan tambah naik, apakah pertumbuhan ekonomi Majalengka stagnan atau misalkan malah turun gitu. Nah, langsung saja di sini saya akan melakukan contohnya menganalisis sosial. Yang pertama adalah tahapan, seperti saya sampaikan tadi bahwa yang pertama adalah tahapan persiapan. Nah, persiapan itu mencakup tentang objek yang akan dilakukan analisis. Nah, di sini saya akan melakukan analisis tentang isu pekerja meminta naikkan UMK. Ini di sini terjadi pada 3 November 2020. 3 November 2020 berarti kemarin. Nah, tahapan selanjutnya yaitu saya melakukan analisis. Saya lakukan dulu klasifikasi elemen-elemen mana yang terkait dengan UMK ini. Yang pertama elemennya yaitu kalau pekerja berarti ada buruh, pekerja ada buruh. Kalau ada pekerja ada buruh, atau ada buruh berarti ada perusahaan, ada buruh. Di sini mintanya pekerja minta Pemda. Pemda berarti ada unsur pemerintah, seperti mengacu pada pengertian awal bahwa analisis sosial sebuah upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial. Nah, situasi sosialnya ini nih. Situasi objek yang saya analisis adalah gerakan yang dilakukan oleh para pekerja atau para buruh. Situasi sosialnya ini, situasi sosial buruh ini saat sekarang ini, kemarin ini mereka meminta menaikkan upah minimum kabupaten. Hubungan struktural. Nah, di sini ada hubungan struktural. Para pekerja memintanya kepada siapa? Kepada pemerintah daerah Kabupaten Majalengka. Di sininya secara kultural. Kenapa mereka bisa meminta naikkan UMK? Apakah UMK tahun ini naik atau misalkan UMK tahun ini tidak naik? Itu kan harus jadi pertanyaan. Itu proses analisis. Nah, ada historis. Ternyata setelah saya melakukan riset secara historis, memang para pekerja ini selalu mendapatkan kenaikan gaji. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir memang ada kenaikan gaji, kenaikan upah. Ada kenaikan upah yang, nah, di sini tadi saya sebutkan. Ada pekerja berarti ada pemerintah, ada ada pekerja, pemerintah, ada perusahaan. Nah, dalam permasalahan ini, analisis sosial ini, yang jadi permasalahan adalah pekerja meminta kenaikan UMK. UMK di Kabupaten Majalengka saat sekarang ini adalah 1.946.600. Nah, sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam surat edarannya tidak ada kenaikan upah
minimum. Jadi ketika tahun 2019 Kabupaten Majalengka 1.900, nah tahun 2020 ini berdasarkan surat Menteri Ketenagakerjaan tetap upahnya segitu sama dengan 2019. Nah, ketika sudah ada surat edaran dari kementerian, tapi tetap aja nih kekeh itu berkeinginan ingin naik upah, padahal aturan dari kementeriannya nggak boleh, nggak ada kenaikan misalkan kayak itu. Tapi kenapa mintanya ke Pemda? Nah, ini adalah hubungan struktural. Dalam dunia birokrasi ada bupati, di atasnya lagi ada gubernur, di atasnya lagi ada menteri, di atasnya lagi ada presiden. Setelah saya melakukan kunjungan lapangan, saya bertanya langsung kepada organisasi yang meminta kenaikan gaji tersebut. Tiada, mereka menginginkan kenaikan gaji itu karena pendapatan mereka berkurang, apalagi di masa pandemi COVID-19. Nah, data-data yang saya dapatkan dari media ini cukup lengkap. Di sini ada Federasi Buruhnya KSPSI, ada PCPTSK, RK, KSPSI, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Kita tentukan lagi, saya ulangi lagi, ada pekerja, ada perusahaan, ada pemerintah daerah, dan ada Dewan Pengupah. Nah, kenaikan UMK itu disetujui dulu oleh Dewan Pengupahan. Masalahnya sekarang, yang jadi masalahnya seperti tadi saya sampaikan, mungkin tidak adanya penambahan. Jawabannya bisa iya atau bisa tidak. Nah, ini adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh pekerja. Apakah setelah teman-teman melakukan analisis, atau setelah saya melakukan analisis, saya dapat melakukan gerakan sosial yang membantu pekerja ini? Ya, tentunya bisa. Dulu juga harusnya bisa. Setelah melakukan riset. Yang pertama yang harus dulu lakukan, peserta kerja lakukan adalah melakukan riset atau membaca secara saksama tentang surat keputusan dari Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Apakah di dalam surat itu ada klausul yang menyatakan bahwa upah minimum kabupaten maupun provinsi yang menyanggupi adanya kenaikan diperbolehkan naik upahnya, kecuali memang yang tidak sanggup menaikkan upah buruh maka tidak ada kenaikan. Apakah ada klausul seperti itu? Kalau misalkan ada, tentunya ini adalah peluang besar bagi dulur-dulur misalkan Himaka. Langsung saya contohkan saya sebagai Himaka. Tentunya Himaka Bandung berpeluang untuk berkontribusi dalam permasalahan sosial ini. Kenapa? Dulu langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah teman-teman Himaka melakukan audiensi atau bersilaturahmi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Majalengka. Karena leading sektor eksekusinya ada di setiap perusahaan. Teman-teman dulu Himaka maupun nanti dieksekusi oleh para peserta yang sudah lulus menjadi anggota Himaka bisa lakukan gerakan sosial ini. Bisa pembuktian bahwa teman-teman bisa berkontribusi untuk para pekerja buruh misalkan, karena memang analisisnya sekarang tentang analisis buruh ini. Kalau misalkan buruh di PHK itu bisa menimbulkan pendapatan ekonomi keluarga buruh itu menurun. Bisa jadi misalkan si buruhnya laki-laki di PHK, tapi ada perempuannya yang berpenghasilan tapi penghasilannya bisa berkurang. Nah, penghasilan berkurang bisa meningkatkan kemiskinan kemiskinan bertambah, maka secara teori kriminalitas bakal
meningkatkan tingkat kriminalitas, kemiskinan, nanti ada pengangguran, nanti ada kemiskinan, nanti tingkat kriminalitas, nanti setelah ada kemiskinan juga menimbulkan tingkat pendidikan berkurang karena memang orang tua tidak bisa membiayai anak untuk sekolah jauh lebih tinggi. Nah, saya balik lagi, jadi Himaka Bandung bisa berkontribusi, nanti Himaka Bandung bisa melakukan konsolidasi dengan perusahaan-perusahaan, melakukan undangan. Nah, daftar perusahaan di Kabupaten Majalengka ada berapa dan jumlahnya ada berapa, perusahaan apa saja, nanti bisa diakses ke Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial Tenaga Kerjaan. Nanti bisa diminta datanya. Nanti untuk apa datanya? Misalkan untuk melakukan silaturahmi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Majalengka. Nah, silaturahmi, setelah dilakukan silaturahmi, di silaturahmi bisa dilakukan, teman-teman bisa datang langsung ke perusahaan, atau misalkan teman-teman mengundang satu perusahaan misalkan di tempat di alun-alun atau di mana, bebas. Setelah melakukan silaturahmi, teman-teman menyampaikan bahwa ada aspirasi dari buruh, ada sebuah fenomena dari buruh tentang keinginan menaikkan UMK, upah minimum kabupaten. Nah, nanti juga disampaikan oleh dulur-dulur atau teman-teman di Himaka Bandung bahwa surat edaran kementerian tidak ada kenaikan upah minimum, tidak ada. Nah, itu sebuah kontradiksi, pekerja ingin naik, kementerian tidak menaikkan. Nah, nanti secara alamiah saya yakin prediksi ada perusahaan yang mampu menaikkan UMK-nya, ada perusahaan yang tidak sanggup, malahan misalkan ada perusahaan yang akan mem-PHK dan lain sebagainya lah. Nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan jawaban itu ketika bersilaturahmi atau beraudiensi dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, nanti teman-teman tampung misalkan ada 30 perusahaan di Kabupaten Majalengka, 15 perusahaan menyanggupi kenaikan UMK. Nah, 15 perusahaan lagi tidak, atau misalkan semuanya sepakat menaikkan UMK. UMK-nya itu naiknya cuma 5.000 misalkan, cuma 10.000, wah nggak jadi masalah, yang penting mah ada kenaikan. Itu adalah bergaining teman-teman di Himaka Bandung maupun peserta kecap ketika mampu menampung atau mendapatkan informasi tersebut dari perusahaan. Nah, itu bisa jadi kabar gembira. Nah, pertemuan ini bisa dijadikan referensi untuk teman-teman bawa kepada pemerintah daerah Kabupaten Majalengka. Referensinya seperti apa? Jadi Pak pemerintah daerah, tadi teman-teman yang Himaka Bandung melakukan audiensi dengan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka, menyatakan membawa dasar bahwa perusahaan di Majalengka, sebagian perusahaan di Majalengka misalkan siap menaikkan UMK. Maka dari itu saya meminta atau kami meminta dari Himaka Bandung agar pemerintah daerah menetapkan surat edaran tentang kenaikan UMK di beberapa perusahaan. Oh, misalkan kata pemerintah daerah nggak bisa, itu dari surat kementeriannya tidak ada kenaikan. Nah, itu bisa saja terjadi disampaikan oleh pemerintah daerah. Namun teman-teman bisa mendorong pemerintah daerah untuk meminta rekomendasi kepada gubernur. Misalkan gini, jadi pemerintah daerah mengusulkan kepada Gubernur Jawa Barat agar memberikan surat edaran, dipersilahkan bagi perusahaan yang mau menaikkan UMK para buruhnya. Nah, jadi nanti bikin surat dari pemerintah Kabupaten Majalengka, dikirimlah berdasarkan usulan dari pekerja. Pekerja ini kan sudah meminta adanya kenaikan. Nah, perusahaan juga ada yang menyanggupi berdasarkan permintaan pekerja dan berdasarkan kesambungkan beberapa perusahaan. Saya meminta kepada gubernur untuk memberikan aturan atau menyampaikan surat edaran tentang adanya kenaikan UMK provinsi, UMK di Kabupaten Majalengka atau di beberapa daerah menyanggupi perusahaan untuk menaikkan upah minimum pekerjanya. Nah, dari gubernur, wah ini bagus katanya. Kabupaten Majalengka mempelopori perusahaan-perusahaannya adanya UMK meskipun kementerian tidak menaikkan upah minimum para pekerja. Di tengah demo-demo Omnibus Law, itu kan menjadi isu yang sangat strategis untuk bergaining, untuk misalkan
untuk pencitraan lah bahasa kasarnya. Nah, gubernur itu nanti mengusulkan kepada kementerian bahwa berdasarkan aspirasi dari tiap-tiap daerah, khususnya Kabupaten Majalengka, Kabupaten Jawa Barat, daerah Kabupaten Majalengka meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan agar mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang adanya kenaikan UMP bagi perusahaan-perusahaan yang mampu melakukan kenaikan, misalkan seperti itu. Turunlah nanti surat edaran tersebut. Kalau misalkan di surat Kementerian Ketenagakerjaannya itu tidak diatur tentang adanya klausul tersebut, klausul bahwa diperbolehkan menaikkan UMK upah minimum kabupaten apabila perusahaan sanggup. Kalau misalkan tidak ada, itu jalur yang harus ditempuh adalah surat rekomendasi kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengusulkan, kalau mengusulkan itu tidak, jadi kemungkinannya ada dua. Mengusulkan itu, kalau mengusulkan ada kenaikan ada dua, bisa ditolak, bisa misalkan ada alternatif tadi. Kalau misalkan teman-teman sudah melakukan audiensi dengan perusahaan, maka apa salahnya ketika misalkan perusahaan sudah sanggup, ya kementerian pun, gubernur pun, bupati pun pasti bisa mengeluarkan surat edaran tersebut, pengecualian. Nah itu teman-teman semua, jadi jangan melakukan gerakan-gerakan sosial yang tanpa dilakukan analisis sosial, agar gerakan-gerakan sosialnya bermanfaat dan lebih terukur. Betul. Nanti kalau misalkan goal settingnya nanti pada akhirnya tidak ada kenaikan, misalnya tidak ada kenaikan UMP dan ada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Majalengka sanggup, nanti tinggal teman-teman lagi konsolidasi lagi, silaturahmi lagi ke perusahaan-perusahaan, buat kesepakatan dengan para buruh bahwa misalkan 15 perusahaan menyanggupi adanya kenaikan. Wah, itu bagus sekali tuh. Sebuah peran dari Maka Bandung atau dulu semua dalam kontribusinya mendukung adanya kenaikan UMK bagi pekerja buruh, walaupun memang tidak semuanya buruh, hanya beberapa perusahaan. Itu sangat bagus. Di samping memperjuangkan buruh, juga teman-teman bisa bersilaturahmi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Majalengka. Nah, itu adalah sebuah studi kasus secara sederhana tentang analisis sosial, contohnya tentang buruh. Nah, oke. Jadi teman-teman, tadi materi yang saya sampaikan tentang analisis sosial, analisis diri, ada kaitannya ketika teman-teman mengetahui diri sendiri, peranan teman-teman seperti apa, khususnya sebagai mahasiswa, maka peranan-peranan sosial itu harus diambil, peranan sosial. Nah, peran-peran sosial ini tidak akan lepas dari peran dan fungsinya teman-teman di Himaka Bandung. Di Himaka Bandung teman-teman bisa belajar tentang implementasi dari menganalisis diri, menganalisis sosial, karena hubungan teman-teman tidak lagi hubungannya di kelas misalkan, apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, hubungannya nanti tidak lagi antar jurusan, tapi hubungannya lagi dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat secara langsung dan lain sebagainya. Saya juga sangat banyak belajar sekali di Himaka Bandung, apalagi dengan materi-materi yang disampaikan oleh para senior saya. Materi-materinya luar biasa, penyampaiannya luar biasa, teori-teorinya luar biasa, banyak berprestasi di mana-mana. Saya pun salah satunya berkat aktif di Himaka Bandung, saya juga dapat mewujudkan salah satu impian saya, yaitu bisa jelajah Indonesia. Jadi saya waktu masih kuliah berkeinginan saya ingin menyerap aspirasi masyarakat Indonesia, karena saya berkeinginan menjadi orang yang penting di negeri ini,
waktu itu berkeinginan seperti itu karena waktu itu memang idealisme kemahasiswaan, idealisme gairah kepemudaan yang diiringi di lingkungan Himaka Bandung maupun organisasi Intrax lah yang lainnya. Saya berkeinginan seperti itu dan alhamdulillah pasca lulus saya dapat terwujud. Saya dapat jelajah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu salah satunya berkat pendidikan organisasi di Himaka Bandung. Dan saya pun interaksi sosialnya ketika belajar interaksi di organisasi tidak hanya di Kabupaten Majalengka, ketika penempatan di Jakarta saya pun bisa alhamdulillah berinteraksi dengan kalangan tokoh-tokoh nasional maupun internasional. Ya minimal lah orang-orang jebolan Bandung pernah interaksi dengan Presiden Malaysia, dengan Presiden Indonesia, dengan Presiden walaupun memang tentunya organisasi kedaerahan ini harus terus meningkatkan inovasi dan kegiatan-kegiatannya agar menunjang soft skill maupun intelektual kader-kader di Himaka Bandung. Ingat dulu semua ini adalah organisasi kedaerahan, jadi kontribusi teman-teman kepada daerah, kontribusi teman-teman kepada masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Majalengka sangat diperlukan karena tak banyak orang-orang yang sudah sukses di Kabupaten Majalengka tapi lupa pada daerahnya sendiri, dan itu pun sangat disayangkan oleh beberapa tokoh yang ada di Majalengka, yang hidup di Majalengka. Seperti itu. Mohon maaf apabila penyampaian materi tentang analisis dan analisis sosial kurang baik maupun kurang dipahami. Nanti kita bisa diskusikan atau teman-teman bisa diskusikan dengan pemateri-pemateri senior lain. Saya juga bukan senior sebenarnya, saya juga masih belajar tentang materi-materi ini. Namun saya juga perlu sampaikan bahwa saya sudah lama tidak mengisi banyak materi. Saya pun diminta oleh beberapa organisasi untuk mengisi materi pun 2 tahun terakhir tidak menyanggupinya karena ya tidak mau aja gitu. Nah baru sekarang ini saya menyanggupi untuk mengisi materi. Itu pun memang sudah lama sekali saya tidak berbicara secara keorganisasian lah, berbicara di organisasi. Dan yang paling penting saya ini biasanya berbicara dengan audiens langsung, tapi sekarang saya berbicara di depan kamera jadi agak canggung gitu. Bukan agak canggung lagi, saya tidak terbiasa dengan depan kamera lama-lama, apalagi selfie gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.